Dan hari ini kita ada rencana ke pagi guys. Hari ini tanggal sekian, jam berapa? Jam 9. Rencana pengen ke salah satu wisata yang ada di Sawah Lunto, itu Lubang Suro. Pengen tahu mau di Lubang Suro tuh gitu. Karena itu termasuk objek wisata yang ada di Sawah Lunto. Wes, dia pakai iko masuk biasa gitu. Namun dia pakai keras gitu biasa. Jadi sekedar info, batubara yang ada di Sawah Lunto adalah salah satu batubara terbaik yang ada di dunia gitu, pun di Sumatera Barat. Jadi untuk yang warga Sawah Lunto kan harus bisa menjagonya gitu. Jalan gue jadi bimbang anak bang. Lah pedang ya bang ya. Lubang ini merupakan bekas lubang tambang batubara yang dibukanya saat penjajahan Belanda dulu. Lubang ini adalah dibukanya pada tahun 1898. Untuk mempekerjakan di tambang ini, Belanda juga mempekerjakan sebagian itu adalah narapidana yang disebut buruh paksa, cuma yang lebih dikenalnya adalah orang rantai. Mereka dipekerjakan di tambang-tambang yang ada di Sawah Lunto, salah satunya di sini. Lubang ini beroperasi kurang lebih sampai 1930-an dan kembali ditutup. Ada beberapa faktor utamanya adalah air rembesan dari sungai, karena posisi lubang ini bertepatan sebelah dengan sungai, karena di belakang sini itu sungai. Karena kedataran lubang ini sudah di bawah kedataran sungai. Dari 1930-an sudah ditutup sampai tahun 2007 itu baru dibuka kembali oleh pemerintah Kota Sawah Lunto untuk dijadikan objek wisata sampai dengan sekarang. Lubang ini memiliki beberapa level, ada 6 level, cuma yang dibuka untuk wisata hanya di level 1. Di level 1 itu dinding-dindingnya di dalam itu semuanya sudah batu bara. Kalau level 2-nya kondisinya sekarang sudah digenangi air. Karena dulunya saat ini dibuka pada tahun 2007, seluruh lubang ini sudah digenangi air sampai ke atas. Dengan ketinggian aslinya, ini bukan ketinggian aslinya. Kalau dulu lantainya masih tanah, lantai aslinya. Tingginya pun tidak tinggi yang sekarang, lebih rendah. Jadi karena lantainya tanah, kalau atasnya itu masih asli semua, beton, batu bata. Tidak mungkin ditambah ke atas, jadi lantainya yang kita gali, setelah itu baru kita semen, kita bikin tangga sekarang. Ini lubang Suro yang kita kenal sekarang, nama aslinya adalah lubang Sugar. Oh, lubang Sugar. Sugar nama aslinya. Belanda menyebutnya lubang ini lubang Sugar. Jadi setiap pintu lubang yang dibuka di zaman Belanda dulu itu sudah ada namanya. Jadi setiap level ada cabangnya. Yang sekarang. Jadi sudah berbagai upaya mereka lakukan dan akhirnya tidak bisa dan mereka memutuskan untuk ditutup. Kalau ini di atas 7.000, kualitas terbaik di dunia pada masanya dulu. Ya kan, Bang? Ya, betul. Dindingnya dari batu bara. Kalau dinding aku dari batu bara. Di sini juga ada beberapa penyangga atau penahannya. Kalau yang ini sudah kita perbarui, tapi yang aslinya juga ada, ini masih asli. Jadi kita menambah yang penyangganya itu harus menyerupai batu aslinya. Karena lubang kita sudah masuk dalam cagar budaya. Bisa ada lori lewat di sini. Di sini tempat menghindarnya atau tempat istirahat bagi para pekerja. Berarti ini lori di sini dulu. Jalur lori. Jadi, ada rel. Ada relnya. Oh. Yang ini oksigen atau blower pengganti oksigen kita di dalam. Ada pergeserannya. Menandakan. Aku butuh batang ini. Dari zaman dulu, dari asli dari zaman Belanda dulu. Ini akhirnya di sini. Ini kan sebenarnya bukan ini ujungnya, ke belakang ini masih ada. Ini memang sengaja kita tutup, kita menjaga keamanannya juga, sirkulasi udara yang keluar dari dalam. Kita tutup dulu sementara sampai di sini. Setelah kita mengunjungi lubang Suro, sekarang kita lanjut ke kita mau ganti baju tadi lagi guys ya. Jadi ternyata dekat pula nih antara jarak museum lubang apa itu Lubang Suro sama lubang Ranam. Lubang siapa nih gua? Lubang mana? Kita mana kak? Rangsum. Kita ke Museum Gudang Rangsum. Itu dalam seperti tadi? Enggak, itu kayak museum aja, enggak ada pakai lubang. Oh, berarti kayak rumah. Iya. Kalau rumah pelaminan kak gimana kak gitu? Enggak ada di sini ya. Oh, oke. Next.
Museum selanjutnya Museum Gudang Ransum. Setahu sepengetahuan Gudang Ransum kok kalau salah kayak semacam dapur atau tempat makan atau alah. Nanti wak lebih cari tahu lebih lengkap jadi ya. Oh berarti semuanya dimasak? Oh iya, mengasih makan lebih kurang 6.000 orang dan masaknya 26.000 kuintal per hari. Terus anak kecil-kecil yang anak-anak buruh atau buruh kontrak tidak akan dikasih makan kalau nggak ikut bekerja. Jadi mereka bantu kupas bawang. Terus ketika mengambil makanan tetap mengantri. Buat itu masuk semua uangnya ya. Iya. Nanti gue bikin sampai panci kadang-kadang. Selesai di Museum Ransum, kita sekarang mau ke mana bang? Atau Museum Tari bang. Gitu. Jadi si Koko selain wak kaya dengan sebuah visual, kita kaya dengan ilmu gitu. Adalah baju tari gitu. Jadi setelah kita mengunjungi museum tari, kita next langsung ke pemakaman Belanda gitu. Membutuhkan waktu sekitar 10 menit lah perjalanan ke sini gitu. Pernah di Ronggeng ya bang ya? Ziarah. Pemakamnya itu beragam-ragam gitu, tidak serupa. Entah ini bilakan laki-laki atau perempuan, awak nak tahu gitu. Cuman tidak ada yang sama orang, punya cerita masing-masing gitu. Apa informasi yang jadi lagi? Pemakaman Belanda, kita next ke Puncak Cemara gitu. Puncak Cemara ini salah satu objek wisata yang terkenal juga, yang terkenal viral gitu. Beginilah Puncak Cemara. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna Kita kesini hari hujan ya guys ya gitu. You don't ever wanna set me free. You know Tapi tenang, di balik hujan pasti ada kerinduan dan kehangatan dan kecerahan. got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not. Jadi kita udah sampai di puncak puncak di Batu Runcing gitu. Tapi hari hujan, jadi ya terpaksa kita nunggu hujan dulu di bawah mobil gitu. Dan berkabut. Jadi kita nak nampak. Emang kalau di Batu Runcing apa yang nampak bang? Awan. Batu Runcing. Paling nampak pemandangan gitu.
Jadi hujan lah berhenti. Di kami lah tiba. Indak kau kah yang tu YouTube kali. Wak cana yo mencari batu runcing kau lebih rakek gitu. Dari sampai pakai roto kayak si Koko mungkin waktu 5 menit. Untuk kalian yang pengen wisata ke Sawah Lunto, coba sesekali gitu. Karena banyak wisata yang ada di Sawah Lunto yang kalian tahu. Awak pun tak tahu dah gitu. Banyak sejarah, banyak tempat-tempat yang wah lah gitu. Ya semuanya harus coba gitu. Jadi teman-teman, ini merupakan batu runcing. Batu ini terdiri dari komposisinya itu dari batuan gamping atau limestone bahasa Inggrisnya. Limestone. Iya. Nah, ini tuh umurnya udah jutaan tahun yang lalu. Dan kalau mau ngetes ini kan dari termasuk batuan karang ya. Jadi kalau mau ngetesnya kita harus ada air yang ada kandungan asamnya. Jadi kita teteskan ke sini, dia akan berbusa. Kalau sama air yang tertentu? Ya, air yang ada asamnya. Seperti kan kalau di air laut kan, Bang. Ya. Air laut coba dikasih asam pasti berbusa kan? Seperti itu juga batu ini. Kalau dia udah libur ya. Jadi sekedar info buat sana-sana yang pengen kasihko gitu. Intinya tiba-tiba jangan pernah merusak alamnya, jangan pernah merusak batu-batunya ataupun mencoret-coret karena harus menjaga yang ada gitu. Masuk dah bang? Masuk. Tuh inti itu. Jadi mari kita lestarikan, mari kita jaga dan mari kita budayakan, mari kita viralkan. Karena Sawah Lunto kok bukan sekedar sejarah, cuman banyak yang harus wakil di situ gitu. Mantap. Nanti kita Prosesnya? akan lihat proses orang menghani benang. Kemudian akan proses bertenun. Itu untuk songket, lihat songket menjadinya seperti apa. Oke. Kemudian kita akan minum kopi khas Silungkang dengan ale-ale sebagai kuliner khas Silungkangnya. Asik. Intinya tetap stay karena ikuti keseruan kami gitu. Asik. Yes. Ayo ke Sawah Lunto. Asik. Unforgettable Sawah Lunto. Asik. Oke, kita sudah sampai di pasar Silungkang gitu. Jadi kita ada di pasar Silungkang. Jadi kita akan mencari songket tadi. Songket. Bukan ale-ale. Hah? Bukan ale-ale. Ale-ale itu tahu aku makan ale-ale. Tidak kalau Silungkang. Ayolah, melihat ale-ale gitu. Jadi kau akan balik prosesnya gitu, proses pembuatan ini gitu. Jadi kok jadi gulungan naik ke baru. Jadi lagi menuju ke tempat proses penenonan. Ayo bang, penenonan bang. Oh iya. Penenonan. Jadi kalau masuk proses penenonan, kalau lagi digunakan. Apa namanya bunda? Sarung. Oh bikin sarung bunda? Jadi penenunku termasuk siko kayak mata pencarian ya Pak gitu. Selain itu apa Pak? Saya kegiatan siko Pak. Kalau siko kebanyakan dia tentang songketnya kok ada kalau di dendeng aso Ini ngasok. ada dua yang membuat Ini ngasok kok model apa Pak? aso pakai sabui Oh itu untuk makanan, ambil makanan. itu sambal Sambal. dendengnya dendeng Oh dendeng ngasok. Oh iya. Apa ya? kue sapi Kosopi. Oh sapi. kue semprong ya. Ya, jadi ini namanya kue sopi gitu. Kue semprong. Ala Silungkang ya Bunda? Iya, ala Silungkang. Wih, ini. Oke, makasih Bunda. Bunda,
songket ini gunanya untuk apa aja bunda gitu? Bisa untuk pakaian harian, bisa Harian. untuk baju kan setiap hari Jumat kan orang di Solunto wajib pakai itu. Terus untuk barale atau untuk acara resmi. Oh berarti baju songket ini khusus untuk acara-acara formal ya? Iya, Gitu. tapi sekarang udah dibikin bisa untuk pakai harian. Kan ada sekarang bahannya katun. Nah kalau itu kan memang bahan polister agak panas kan. Oh iya. Nah sekarang ada yang bikin katun untuk pakaian harian. Dan hari inilah hari ketiga berada di Sawah Lunto. Dan kini awak berada di Hotel Nyoka Sembilin. Itu rencananya cara hari ini aku bawa pergi ke pemakaman Muhammad Yamin gitu. Awak pengen berziarah ke makam pahlawan awak. Jadi tetap stay, tetap ikuti. Jadi beriku gambaran kalau di Hotel Kasembilin gitu. Jadi awak lah siap untuk siap untuk pergi pemakaman Muhammad Yamin gitu. Berada di pemakaman Muhammad Yamin gitu. Di mengasih sih bang itu. Kita bakal berziarah. Mengenang jasa pahlawan Profesor Muhammad Yamin. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kakak, abang, udah semuanya. Halo. Suku kak. Apa suku? Ada posisi pertanyaan ya. Sebelumnya kami mau cerita sedikit mungkin tentang Boleh. Payung Kote ini. Payung Kote ini adalah usaha turun temurun. Sekarang udah generasi ketiga malahan. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh gitu. Oke, apa sambal kak gitu? Tanya kan? Sambal ada di dapur. Oh siap kak, makasih kak. Boleh. Melukis kita. Ini proses pembuatan payung gitu. Itu kalau udah selesai bisa diwarnain, diwarnain di situ bikin wajah kalian bisa gitu. Sekarang kita udah berada di tempat pembuatan payung kote-kote gitu. Ini sudah udah 3 generasi gitu, generasi. Ini fungsinya bisa untuk menari, bisa untuk hiasan, bisa untuk mengayuh. Gara-gara satu mobil sama dagil. Jadi komedian. Jadi ini motifnya nih apa antara gunung dengan hewan gitu. Asik. Tapi tulisan gitu. Mereka bikin apa nih itu? Ini bikin apa nih gitu? Kami motifnya bang? Ini nama pucuk kerabung. Agak berbeda perabungnya bang gitu. Perabungan air. Oh perabung. Jadi kita udah selesai bikin warnanya. Ini warnanya keren banget tuh. Ini selebihnya nggak ada menarik. Mantap nggak ada menarik ya gitu. Jadi waktu inilah berada di salah satu tempat pembuatan payung koteh. Di sini kok tempat pusatnya pembuatan payung koteh. Kalau koteh ini kalau di luar kan kertas. Jadi kalau orang Sawah Lunto atau di desa kecil kan namanya koteh. Berarti kertas, payung kertas gitu. Sebanyak ini yang bikin punya aku yang paling bagus lah gitu. Punya mereka nggak ada apa-apanya nih, punya aku yang bagus nih gitu. Nggak ada ambatnya nih tuh. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over Jadi berakhir sudahlah acara kita di hari ini. Udah selesai 3 hari di Sawah Lunto. Nah, kita mau berangkat balik ke Padang. Oke, intinya makasih telah menonton. Intinya like, comment, dan share gitu. Stop.